Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, para santri Pondok Pesantren Tahfiz Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, berada di penghujung akhir semester ini. Waktunya kalian semua pulang ke rumah kalian masing-masing, pulang ke pangkuan ibu, pulang ke kerinduan kalian masing-masing. Pada waktu ba'da subuh ini, kami para asatid hanya ingin menyampaikan pesan-pesan dan nasihat selama kalian di rumah hadirin anak-anakku sekalian. Nasihat yang saya sampaikan kepada anak-anak sekalian, yang pertama, murojaah dan hafalan di rumah, ya, jangan dihilangkan. Santri-santriku semuanya, bahwasannya tidak ada yang namanya liburan bagi penghafal Al-Quran, ya. Tidak ada liburan bagi penghafal Al-Quran. Murojaah itu kewajiban sampai mati. Ziyadah lakukanlah di waktu-waktu senggang ketika libur. Jangan sampai terlepas. Jangan sampai hilang interaksi kalian dengan Al-Quran ketika di rumah, ya. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza qama sahibul Quran faqara'ahu bil laili wan nahar zakarahu fa illam yakun bihi nasiyahu." Jika seorang sahibul Quran, penghafal Al-Quran, mendawamkan hafalannya siang dan malamnya, maka ia akan mengingatnya. Namun jika ia tidak melakukannya, fa idza lam yakun bihi, maka ia akan lupa, nasiyahu. Kalau kalian murojaah menghafal hanya di pondok saja, maka ketika di rumah kalian tidak murojaah, akan lupa hafalan, ya. Jamin akan lupa. Ini Rasulullah bersabda. Maka jangan lepas dengan murojaahnya, ya. Ketika di rumah, gunakanlah momen-momen murojaah itu dengan orang tua, dengan kakak, adik, sanak saudara. Itu merupakan momen-momen yang terbatas, ya, karena libur ini terbatas 10 hari saja. Gunakan dengan murojaah bersama keluarga dan sanak saudara. Akan beda rasanya mungkin, ya, ketika murojaah dengan orang tua. Bagaimana orang tua bisa menjadi merasa bangga dan lebih menyemangati ketika kalian menyetorkan murojaah kalian, menyetorkan hafalan kalian kepada mereka. Karena ada bukti nyatanya selama kalian di pondok ini, ketika kalian langsung menyetorkannya kepada kedua orang tua. Selama ini kalian menyetorkan kepada anak, ya. Orang tua tak melihat secara langsung, itu kan, ya. Harapan seperti itu. Kalian penghafal Al-Quran, gitu, ya, tak bisa lepas dengan yang namanya hafalan seperti itu. Ta'ahadu hadal Quran fawalladhi nafsum biyadihi lahi ashaddu tafassiyan minal ibili fi aquliha. Berpegang teguhlah kalian terhadap hafalan Al-Quran ini, karena demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya hafalan Al-Quran itu lebih cepat lepas, lebih cepat hilang daripada unta yang tidak terikat, gitu, ya. Maka ikatlah hafalan kalian dengan murojaah, dan ikatan hafalan murojaah itu harus sering dikuatkan.
sering dikuatkan, yaitu dengan murojaah. Kemudian yang kedua, anak-anak semuanya, yang kedua ada sebuah kisahnya Nabi Yusuf. Yaitu ia diberikan dengan dua pilihan. Yang pertama, lepas dari penjara. Kemudian yang kedua, berada dalam kerajaan Al-Aziz. Dan apa yang dipilih oleh Nabi Yusuf? As-sijnu, penjara. Diabadikan dalam Quran surat Yusuf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akum minal jahilin. Yusuf berkata, "Ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya penjara lebih aku cintai daripada aku memenuhi permintaan mereka kepada aku." Nabi Yusuf mengatakan seperti itu karena di luar sana, di luar penjara, banyak perempuan-perempuan dan wanita yang merasa tergoda oleh ketampanan Nabi Yusuf. Dan banyak, gitu kan, mereka yang meminta dipuaskan hasratnya oleh Nabi Yusuf. Salah satunya adalah istri Al-Aziz, Zulaikha. Lebih baik aku di penjara daripada aku memenuhi permintaan mereka itu yang tidak pantas, daripada memenuhi permintaan mereka itu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian pun harus seperti itu, ya. Kalau dibilang pesantren penjara suci, ya penjara suci, ya. Maka katakanlah pesantren penjara suci, ya penjara suci. Itu sudah menjadi istilah duluan di pondok. Ayo kita balik lagi nih, penjara suci bilang gitu. Kalian di rumah, diajak nongkrong sama teman-teman, merokok, minum minuman, kemudian ada yang pacaran dan sebagainya. Ada yang ngajak kalian, nongkrong dong. Lo gak asik amat sih anak pondok, nongkrong apa kali-kali. Ya kita mabar, ya kita minum-minum lah, ya kita ngerokok dan sebagainya. Kalian mau menuruti mereka itu yang nongkrong itu? Pengen? Siapa yang pengen? Aduh. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang-orang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Tenang, sabar, ya. Penjara kita di sini, ya bisa dibilang penjara, ya penjara. Orang kafir baru surganya di dunia. Kalau kita surganya ya di akhirat. Kalau orang kafir penjaranya di neraka, ya. Khalidina fiha abada la yajiduna waliyyan wala nasira. Mereka kekal di dalamnya di neraka dan mereka tidak mendapati bagi mereka waliyyan wala nasira, penolong maupun pemimpin mereka. Gitu kan? Kemudian yang ketiga, ya,